Dan pacaran ini, apalagi kaum muslimah, pemudi muslimah, jangan sampai ada yang pacaran, jangan sampai ada yang tergoda dengan kata-kata manis laki-laki. Mereka adalah serigala berbulu domba, serigala berwujudkan kelinci nan imut. Kata-katanya hanya gombal, kata-katanya berhias sesaat. Jangan sampai jatuh, jangan terenyuh, dan jangan sampai tertipu. Jangan sampai ada kaum muslimah kita yang pacaran, jangan sampai. Oleh karena itu, perhatikan wahai para abang, kemana para abang, kemana para ayah, dan kemana para kakak. Mengapa dia biarkan adik perempuannya pacaran? Mengapa para ayah membiarkan anak perempuannya pacaran? Anak perempuannya dibawa oleh laki-laki tidak jelas, dibawa semalaman, dibawa menginap semalaman, dibawa kemana-mana. Anak perempuannya dibawa dan dibiarkan. Kemana para ayah, kemana para abang? Tidakkah kalian punya cemburu dan giroh? Kemana para ayah? Jangankan membawamu ke neraka, bisa jadi dia menyeretmu ke neraka. Jangankan membawamu ke surga, menarikmu ke surga, tetapi menyeretmu ke neraka. Kemana? Kemana para abang? Tidak khawatir adik perempuannya diotak-atik dan sebagainya? Mengapa ada pemuda tidak jelas, pemuda yang belum jelas, membawa anak perempuannya dibiarkan kemana-mana gratis? Kemudian ada pemuda yang serius, yang baik akhlaknya, datang melamar, diminta 200 juta. Maharnya 200 juta, maaf. Pemudi muslimah jangan sampai ada yang pacaran. Sekali-kali jangan tertipu dengan godaan laki-laki. Kata-katanya bisa menyihir. Rasulullah SAW bersabda, inna minal bayani la sihrun. Sesungguhnya dari kata-kata yang indah ada sihir yang bisa menyihir. Dan perempuan banyak tersihir dengan gombalnya laki-laki. Oleh karena itu dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh nikah perempuan kecuali ada walinya, dan wali ini adalah laki-laki. Mengapa? Karena laki-laki inilah yang menjaganya. Dia melihat laki-laki ini serigala berbulu domba, laki-laki ini adalah musang berwujud kelinci. Harus nikah dengan walinya. Itu syariat Islam menegakkan wanita harus nikah dengan wali, karena wanita mendahulukan perasaan. Laki-laki yang berkorban datang sebentar, dia segera tekuk lutut. Para perempuan, para wanita luluh dengan pengorbanan laki-laki. Para wanita luluh dengan pengorbanan laki-laki yang hanya membawa coklat sebatang, membawa bunga sekuntum, mengajak sekedar melihat pemandangan dunia yang sempit. Dia kemudian luluh melupakan orang tuanya yang telah berkorban dengan banyak, sehingga larilah perempuan ini dengan laki-laki tersebut meninggalkan orang tuanya. Banyak tidak kejadian seperti ini? Islam sudah mengaturnya, la nikaha illa biwaliyin. Jangan sampai ada pemudi muslimah yang pacaran. Jaga kehormatanmu. Kita permisalkan, kalau ada perempuan yang pacaran, kalau ada wanita yang pacaran, ibarat kerupuk masuk ke dalam got yang hitam, legam, dan kotor, serta basi dan busuk. Mohon maaf. Perempuan yang pacaran, mohon maaf ya, kita ibaratkan masuk kerupuk yang masuk ke dalam got, kotor. Sedangkan laki-laki yang berpacaran ibarat emas masuk ke dalam got yang hitam dan kotor. Ketika dicoba diangkat, bagaimana nasibnya kerupuk? Bagaimana nasibnya kerupuk? Ketika kerupuk ini sudah masuk ke dalam got, bagaimana nasibnya? Ketika diangkat, bagaimana? Bagaimana nasibnya perempuan yang pacaran, kemudian perempuan tersebut direnggut kehormatannya dengan janji-janji palsu, hanya coklat sebatang, bunga sekuntum, dan sekadar diajak jalan-jalan dengan pemandangan dunia yang sempit. Dia lupakan nasihat orang tuanya dan nasihat agamanya menjaga kehormatan. Lupa. Ketika wanita sudah kehilangan kehormatannya dan di dalamnya bercabanglah bayi, ibarat kerupuk kecemplung ke dalam got. Bagaimana diangkat kerupuk tersebut? Bisakah dimakan? Masihkah gurih dan renyah ketika dikunyah? Masih tidak. Tetapi sekarang laki-laki ibarat apa? Ibarat emas kecemplung dalam got. Ketika dia bertobat, ketika dia sudah selesai menyelesaikan hajatnya pada perempuan ini, dicampakkan, dibuang, dan dia kabur tidak bertanggung jawab.
Kemudian dia bertobat, berhenti. Ketika emas tersebut diambil dari got, dari selokan yang kotor, diangkat, dibersihkan, masihkah berupa emas? Masihkah ada yang mau? Masihkah ada yang ingin? Masih berebut. Oleh karena itu laki-laki diibaratkan emas, makanya ada Mas Joko, Mas apa namanya? Ya, Mas Priyo dan sebagainya. Ini emas. Pacaran, jangan sampai, wahai muslimah, jangan sampai ada yang pacaran mendekati zina. Jaga, ingat orang tuamu, ingat ayahmu. La nikaha illa biwaliyin. Jangan tertipu dengan sekedar gombal yang sedikit. Orang tuamu sudah, kalau dia hanya memberi sebatang coklat, orang tuamu sudah memberikan semua makanan. Ayahmu sudah memberikan semua makanan, semua dan sebagainya. Kalau dia hanya membawa sekuntum bunga, ayahmu sudah membawa semua perbendaharaan bunga kehidupan. Kalau dia baru sekedar hanya mengajak jalan-jalan ke mall, mengajak jalan-jalan ke tempat yang sempit, ayahmu sudah mengajak jalan-jalan ke luasnya, indahnya dunia ini. Dalam indahnya kenangan kecil, indahnya kenangan masa kecilmu. Jangan tertipu wahai muslimah, ingatlah ayahmu. Pesan ayahmu. Pesan ayahmu adalah la nikaha illa biwaliin. Pesan ayahmu, jaga kehormatanmu. Wahai muslimah, jangan tergoda. Ingat ayahmu, ingat abangmu. Ingat ayahmu. Pesan ayahmu, biarlah yang pertama kali mengecup keningmu adalah suamimu yang halal. Yang pertama kali menyentuh tanganmu dengan hangat adalah suamimu. Dan yang pertama kali merasakan madumu adalah suamimu yang halal. Suami yang telah beroleh izin dari bapakmu dengan akad yang sah, dengan jabat tangan yang mulia. Wahai muslimah, jangan pacaran.